Banyak di akhir bulan Desember ini pengkhotbah mengkhotbahkan tema-tema damai sejahtera, sukacita, kasih, itu sangat baik saudara. Tetapi kali ini saya akan mengkhotbahkan iman yang benar saudara, ya. Karena di depan para gembala sidang itu yang harus memberikan firman yang setiap minggunya yang harus berdasarkan kebenaran Alkitab saudara. Karena kalau kita keluar dari Alkitab dan salah tafsir dari Alkitab mengakibatkan pengajaran yang sesat saudara, ya. Jadi oleh karena itu sangat penting pengajaran iman yang benar. Immanuel saudara, artinya Im itu artinya saya, Manu artinya di dalam, El itu artinya Tuhan. Jadi saya di dalam Yesus Kristus. Sebetulnya ini sudah lama saudara, ayat ini sudah lama, tapi jarang didengung-dengungkan saudara. Ya, kali ini kami akan mendengungkan apa artinya Immanuel itu. Next. Di dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus Kristus ada hidup saudara, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau kita manunggal dengan Yesus Kristus, maka ada hidup, ada penyertaan Tuhan saudara. Itu artinya Immanuel. Yes. Next. Nah, Immanuel juga artinya Im artinya saya, Manu artinya beserta, El artinya Allah beserta kita saudara. Ya, jadi penyertaan Allah terhadap kita itu ada saudara, nyata, real, absolut saudara, kebenaran yang absolut yang tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ya. Di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Allah saudara, ya. Di dalam bahasa lain disebut providensia saudara, artinya penyertaan Allah. Allah bertanggung jawab mencipta manusia, memelihara manusia, dan melindungi manusia saudara. Ini konsekuensi dari providensia Allah saudara, ya. Jadi Anda tidak usah ragu, ya, setelah terima Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus akan menyertai sampai kesudahan alam, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana providensia ini saudara sehingga bisa diterima oleh kita dan ada manfaatnya, ya. Next. Nah, ini ada permainan roulette saudara. Dunia ini seperti permainan roulette, ya. Jadi kalau Anda pasang 1 juta diputar ke angka yang kena 36, Anda dapat 36 juta saudara. Tapi begitu meleset, uang 1 jutanya hilang saudara. Hancur lebur, ya, bangkrut, habis. Nah, kita mengenal Tuhan itu tidak begini saudara. Kita mengenal Tuhan itu pasti ya dan amin, ya. Tidak untung-untungan, ya. Tidak takdir. Kita mengenal Tuhan itu adalah iya dan pasti. Penyertaan Tuhan, ya, kekal, absolut, akan saya buktikan, ya. Next. Providensia terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, penyertaan Tuhan langsung saudara, mengabulkan 100%. Ini adalah waktu Tuhan yang disebut kronos, ya. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan saudara, Tuhan berdaulat, dia akan menjawab 100% dipenuhi, dikabulkan. Yang pertama, pejabat, ya, pada waktu Yusuf pertama penuh dengan Roh Allah, ya, dia diutus sama papa mamanya itu sebetulnya Yakub untuk ke Mesir, tapi sama anak-anaknya dijual sebagai budak. Tapi Allah menentukan berdaulat bahwa Yusuf harus sukses, ya, dan terkabul. Kejadian 41 ayat 38, lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Next. Kunci suksesnya kedua, hikmat dan bijaksana. Kejadian 41 ayat 39, kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitakan semua ini padamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Banyak orang pinter berakal budi saudara, tapi belum tentu bijaksana, ya. Banyak orang pinter berakal budi, tapi banyak yang licik saudara, yang jahat. Tapi kalau disertai bijaksana, takut akan Tuhan, mendapat hikmat dari Tuhan, jaminannya saudara, Tuhan menyertai 100%. Amin saudara, ya. Next.
Akhirnya Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, orang nomor 1. Bayangin saudara, ya. Jadi kalau Tuhan sudah menentukan Yusuf, walaupun dia jadi budak dulu, masuk penjara, tetap dia jadi nomor 1 dan tidak meleset. Ini yang disebut kebenaran absolut. Ini yang disebut penyertaan Tuhan secara langsung, saudara. Ya. Yang kedua, dalam dunia marketplace, saudara, ya, pengusaha, kunci sukses Petrus penyertaan Tuhan. Pada waktu itu, saudara, Petrus menebarkan jalannya, mencari ikan, tidak dapat. Padahal Petrus seorang pengusaha yang luar biasa, yang terlatih, yang bertahun-tahun dia menjadi nelayan, saudara. Ya, tapi pada waktu itu dia mengalami nasib sial. Tapi begitu ketemu Yesus Kristus di dalam Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak, saudara. Ya, langsung, saudara, begitu dia taat kepada perintah Tuhan Yesus, tebarkanlah jalamu, langsung dapat 153 ekor. Tidak masuk akal, ya. Tapi ini kebenaran absolut, saudara. Ya, bahkan tidak koyak. Tidak koyak ini menandakan tidak bocor, saudara. Ya, banyak orang, saudara, lihat. Ya, orang-orang hasil uang dari kejahatan itu bocor lagi, saudara, akan habis lagi. Tapi ini dia jamin tidak koyak. Nah, jadi kami himbau kepada pengusaha-pengusaha, jangan takut daganganmu sepi kali ini, tapi kalau Anda berserah pada Tuhan, ya, penyertaan Tuhan secara langsung, saudara, ya, pasti dijawab 100%, tidak akan meleset. Ya. Yang ketiga, di dalam pembangunan gereja, saudara, 100% kalau waktunya Tuhan tidak ada gagal, ya, kecuali kalau pendetanya korupsi, ya, makan uang gereja, baru itu gagal. Tapi selama pendetanya tulus, ya, dia membangun gereja sungguh-sungguh, pasti berhasil, ya. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya ingin bersaksi, saudara, pada tahun 1981 bulan September saya bertobat. Saya dulunya seorang ateis, tidak percaya Tuhan. Saya pengusaha, akhirnya sukses tapi tidak kenal Tuhan. Pada waktu 1981 mendengar satu khotbah pendeta KKR di Istora, ya, pendeta Yakob Nafuai. Akhirnya saya bertobat dan 1983 saya dilantik jadi panitia pembangunan gereja, saudara. Ya. Beliau mengumumkan bahwa kita akan bangun gereja 10.000 kursi. Bayangan, tidak masuk akal. Pada waktu itu jemaatnya cuma 500. Dibentuk, akhirnya terkumpul kira-kira 100 panitia pembangunan terdiri dari para pengusaha, pejabat, dan segala macam. Berjalannya waktu, akhirnya cuma tinggal 6 orang. Yang lainnya semuanya negatif thinking, pada mengundurkan diri. Nah, tinggal kita bersama-sama yakin, saudara, ya. Jadi bahwa pokoknya tidak masuk akal, mana mungkin duit nggak ada bisa membangun 10.000 kursi, saudara. Ya, tapi kalau kita mengimani, saudara, ya, Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas gereja ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ya, jemaat ini kan bicara ada hubungan gereja dengan jemaat, saudara. Ya, dan alam maut tidak akan menguasai. Ya, akhirnya membeli tanah 1,6 hektar di Kelapa Gading, ya, dengan bangunan 10.000 kursi, ya, kalau kurs sekarang 20 juta aja berapa? 3,2 triliun, saudara. Ya, tapi menunggu waktu 31 tahun 6 bulan, tapi dia konsisten, ya, tidak akan gagal, berhasil. Ya, jadi bapak ibu yang ingin membangun gereja, jangan putus asa, karena ini ada ayatnya, saudara. Ya, tidak akan gagal 100%, karena penyertaan Allah secara langsung, waktunya kronos. Next, bahkan umur, saudara, kematian bisa diperpanjang. Ya, pada waktu itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datang Nabi Yesaya, beginilah firman, sampaikan pesan kepada sebab engkau akan mati, tidak akan kamu sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya, dan ia berdoa kepada Tuhan. Next, ya. Tuhan, ingatlah, kiranya aku telah hidup dan dengan setia, dengan tulus hati, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan setengah. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan pada, baiklah, dan katakan pada Hizkia, ya, supaya
sembuh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Ya, di dunia ini tidak ada seorang nabi atau dukun atau orang sakti yang bisa memperpanjang umur orang sampai 15 tahun. Saudara, hanya Tuhan Allah di dalam Kristus yang berdaulat. Ya, kalau dia bilang bisa, 100% pasti berhasil. Penyertaan Tuhan secara langsung. Itulah saudara. Ya, jadi jangan berkecil hati, saudara. Ya, karena Allah tidak pernah bohong. Allah adalah kebenaran dan bukti-bukti nyata ribuan tahun Alkitab ini bisa dipercaya. Kalau pengajaran-pengajaran lain seperti filsafat atau motivator-motivator sekuler itu berasal dari manusia, saudara. Silakan saja, tapi saya hanya patuh kepada kebenaran Alkitab, firman Tuhan, ya, yang menjawab, yang menjadi pegangan hidup kita karena tidak pernah bohong dan keasliannya bisa dibuktikan. Ya, next. Nah, yang kedua, penyertaan Tuhan tindak langsung ini di dalam waktu dunia, saudara. Ya, kita hidup masih di dunia ini dikuasai oleh iblis, saudara. Makanya Tuhan memberikan satu free will, kebebasan untuk memilih, saudara. Ya, kalau enggak manusia seperti robot kalau ditentukan. Justru dengan adanya kebebasan ini sehingga maka akan teruji siapa yang setia kepada Tuhan atau siapa yang memberontak melawan kepada Tuhan. Ya, Matius 4 ayat 8-9, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Oh, bayangin. Jadi semua dunia ini, saudara, dikuasai oleh iblis. Ya, dia menawarkan kepada Yesus, ya, akan kuberikan kepadamu asal kamu sujud menyembah aku. Tapi Yesus katakan, enyalah kau. Jadi dunia ini, saudara, bayangkan dikuasai iblis, manusia di tengah-tengah kuasa iblis dan kuasa Tuhan. Kalau Anda enggak memihak kuasa Tuhan, Anda akan diseret oleh kuasa iblis. Dan ini saya akan buktikan. Ya, jadi bukan salahnya Tuhan, salah manusia sendiri. Ya, jadi waktu Kronos ini begini, saudara. Anda jadi pemalas, ini hukum dunia, akan menjadi orang bodoh, akan menjadi pengangguran, akan menjadi orang yang sampah masyarakat. Ya, tidak ada yang terima, saudara. Orang nganggur, siapa yang mau terima? Pendidikannya enggak ada. Ini hukum dunia, saudara. Anda datang ke dokter yang tidak ahlinya, malah praktek, bukannya Anda sembuh, makin parah. Ini hukum dunia. Anda naik ke atas hubungan tinggi, loncat, Anda pasti mati, bunuh diri. Ini hukum dunia, saudara. Nah, Tuhan membiarkan karena ini hukum dunia. Ya, ada satu kejadian, seorang pengusaha kaya, orang Kristen, menyekolahkan anaknya ke Amerika, ya, university di California, lulus summa cum laude nomor 1. Dia pulang, terus dia bilang, "Pak, saya minta Toyota Lexus RX 300 baru untuk jalan-jalan." "Oh boleh, belikan di showroom 1,4 miliar. Lalu dia coba, papanya sudah memperingati, kamu ahli nggak nyetir ini? "Oh tenang aja Pak, yang penting saya bisa." Akhirnya jalan-jalan, ya, jalan berapa ratus meter, nabrak, mati. Orang tuanya menyalahkan, "Tuhan, kenapa saya begitu baik sama gereja, memberikan perpuluhan, menopang kegiatan Tuhan, kenapa anak saya mati, tidak dibela?" Inilah yang disebut kebebasan, saudara. Free will, ya. Menjadi hati-hati, saudara, ya. Jangan saudara sombong, saya sudah terima Kristus, diurapi melawan hukum dunia. Ya, waspada, saudara, ya. Jadi Anda membutuhkan keahlian. Saya kasih contoh aja begini. Ya, umpama di Jakarta ini ada orang jual bakpo, ya, laku keras, tapi agamanya orang lain, agama Buddha. Dia keahliannya sudah 20 tahun, ya. Kalau beli dari pagi jam 7 pagi sampai jam 11 sudah habis. Coba Anda pendeta, buka lagi di sebelahnya, enggak pengalaman bikin bakpo. Saya modalin, kalau enggak bangkrut, saudara, ayo
Enggak pengalaman, bagaimana bisa bikin bapau nggak bisa, bagaimana buat jualan bapau. Jadi hikmat dan kuasa Roh Kudus ya, lebih baik daripada sama sekali nggak ada hikmat. Tapi sebaliknya, orang yang berhikmat tanpa Tuhan juga akan bahaya, saudara. Ya. Jadi inilah di tengah-tengah dunia ini yang kita harus waspada. Ada satu hukum ya, bahwa kecerdasan, keahlian, ya, kompetensi itu orang yang akan memenangkan dunia. Sebab dia ahli, dia akan tidak mudah ditipu. Tapi orang yang bodoh akan ditipu oleh orang yang pintar, saudara. Saudara tahu nggak pengusaha yang punya aset triliunan dalam 1 jam habis semua, ditipu sampai bunuh diri. Kalau nggak salah pengusaha dari Jerman tuh Alf, dia pakai mobil VW menoborkan dalam 1 jam langsung sahamnya habis. Saudara, kenapa? Yaitu kurang cerdik, ya, kurang kompetensi. Yang ketiga, nah ini tadi buktinya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ya, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku, ya pada waktu malam hati nurani mengajariku. Nah, itulah saudara. Ya, jadi kita tetap minta hikmat dari Tuhan untuk mengalahkan waktu kronos itu, saudara, ya, waktu dunia ini, saudara, ya, karena dunia ini sedang dikuasai oleh si jahat, yaitu setan. Next. Yang ketiga, penyertaan Tuhan atau membiarkan, tidak melindungi, ini bicara tentang kekudusan, saudara, ya, ini bicara tentang pemisahan dosa, saudara. Memang setelah terima Kristus kita sudah lahir baru, saudara, tapi setelah itu selama kita masih hidup, saudara, ya, tolonglah perhatikan kekudusan. Artinya dipisahkan dari dosa. Kekudusan artinya dipisahkan menjadi milik Allah. Kekudusan artinya sepikir, seperasaan Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi kekudusan ini luas artinya tuh. Ya, bukan dipisahkan dari dosa, tapi berdiam diri, tidak aktif dalam pelayanan, pengangguran dalam pelayanan, tidak memberitakan Injil. Nah, itu tidak sepikir dan seperasaan Yesus Kristus, saudara. Tidak berdampak bagi masyarakat sekitarnya, itu tidak sepikir seperasaan Yesus Kristus. Yesus Kristus selama 3,5 tahun di dunia, wah, melayaninya luar biasa, saudara. Ya, nah, next. Jadi kekudusan terdiri dari 2 macam. Kekudusan pertama, penyucian oleh darah Yesus Kristus, yaitu pengampunan dosa kepada orang percaya Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah. Ingat ya, keselamatan tidak bisa ditebus dengan amal perbuatan baik. Keselamatan hanya bisa ditebus dengan percaya Yesus Kristus juru selamat, penebus, Tuhan dan juru selamat. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik, tidak, saudara. Tapi khusus keselamatan jiwa harus percaya bahwa Yesus Kristus penebus dosa, satu-satunya juru selamat. Next. Nah, di dalam 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia betul, saudara, setelah kita terima Kristus, kita disucikan. Ya, dosa merah kita seperti kermisi diputihkan seperti salju, sudah tidak dosa lagi. Tetapi setelah itu hidup ini, saudara, masih dalam kedagingan dan roh. Jadi kalau kamu terikat secara kedagingan, masih dosa ini akan menyerang saudara. Tapi kalau hidup dipimpin dalam roh, pasti saudara bisa nolak. Next. Nah, bagaimana cara menolaknya? Melalui kekudusan kedua, penyucian oleh firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, saudara. Ya, jadi patokannya itu di Alkitab, saudara, di firman Tuhan. Jadi kalau Anda lihat, boleh nggak saya marah? Dilihat di situ di Alkitab, nggak boleh. Anda harus mengampuni dengan kasih, saudara. Lah, jadi kita waspadanya itu melalui firman Tuhan, saudara. Jadi kalau Anda tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana Anda bisa melalui proses kekudusan kedua? Ya, sampai ada satu orang kesaksian umur 80 sudah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu 150 kali. Nah, tiba-tiba ada lagi kesaksian anak muda baru umur 40 sudah baca berapa? 300 kali sudah dari Kejadian sampai Wahyu. Nah,
Itulah saudara, ya. Jadi firman ini yang membuat kita hidup dalam kekudusan terus. Ya. Mengapa ada orang Kristen sampai masuk penjara? Karena dia tidak lihat suap ini bahaya nih, nggak boleh nyuap. Dia nyuap, akhirnya ditahan, masuk penjara. Bukannya salah Tuhan, karena kekudusannya ini tidak dijaga. Next. Perubahan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Ya. Jadi kekudusan ini menuntun perubahan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Dengan jalan itu telah mengandungkan pada kita janji yang berharga dan sangat besar supaya oleh karena kamu boleh bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, saudara. Ya. Saudara pernah lihat ada pendeta sampai pelecehan seksual 16 tahun, ya. Sampai divonis 10 tahun karena apa? Nah, ini tidak dijaga kekudusan ini, saudara. Ya, yang harus terus menerus tiap hari. Ya, next. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 9, saudara, ya, kita akan berubah mulai dari iman. Kita akan memiliki kebajikan akan pengetahuan penguasaan diri ketekunan kesalehan dan kasih. Inilah saudara yang disebut kekudusan, ya. Dari hari ke hari ini, saudara, kalau saudara praktekkan ini, saudara, makanya orang Kristen akan menjadi luar biasa. Oh, orang Kristen ini baik, ya, nggak sombong, rendah hati, ya, penolong sesama manusia. Next. Nah, jadi Paulus juga berkata, kerjakanlah keselamatanmu, hai saudara-saudara yang kasih kamu kena setat, karena itu kita kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lah, maksudnya dikerjakan dengan taat itu, dengan tadi kekudusan itu, saudara. Ya, next. Nah, coba bayangin ya, sesungguhnya Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan penegarannya tidak kurang tajam, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah dan segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ialah dosamu, saudara. Tuhan tidak akan mendengar doamu jikalau masih ada dosa. Ini penghalangnya, saudara. Ya, next. Nah, ini dosa. Selama 5 menit itu akan menyebabkan sistem imun tubuh kita menjadi lemah selama 6 jam. Jika kita mendendam dan menyimpan kepahitan, maka itu akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Dan dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, stroke, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Jika kita sering biarkan diri kita stres, maka kita akan alami gangguan pencernaan. Jika kita sering merasa khawatir, maka kita akan mudah terkena penyakit nyeri bahu. Jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia alias susah tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Jika kita sering biarkan diri kita memiliki rasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Jika kita suka berpikiran negatif, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Jika kita mudah emosi dan cenderung pemarah, maka kita terkena penyakit hepatitis. Jika kita sering merasa sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain terhadap lingkungan kita dan sekitar kita, maka kita berpotensi mengalami penurunan kekebalan tubuh atau sistem imun. Jika kita sering anggap mudah semua persoalan atau menganggap sepele, maka hal ini membuat kita memiliki penyakit diabetes. Jika kita sering merasa kesepian, maka kita bisa terkena penyakit demensia senilis atau berkurangnya memori dan kontrol fungsi tubuh. Jika kita sering bersedih dan merasa selalu rendah diri di hadapan sesama, maka kita akan terkena sebuah penyakit bernama leukemia atau kanker darah putih. Semua ini bersumber dari buku The Healing Discovering the Power of Water by Dr. Masaru Emoto. Jika kamu menganggap video ini bermanfaat, maka jangan lupa klik share, like, dan juga komen di bawah, dan pastikan kamu semuanya subscribe channel ini. Sampai jumpa di video yang lain. Nah, itulah saudara, kriteria dosa, berpikiran negatif itu dosa. Ya, Alkitab mengajarkan jangan berpikiran negatif, berpikirlah positif. Ya, karena itu adalah dosa. Makanya saya heran kemarin ada hamba Tuhan, Pak, kalau bisa jangan panggil saya khotbah di depan umum ya. Saya belum bisa khotbah. Aduh, saya bilang, padahal jabatannya sudah gembala sidang, saudara. Ya,
Itulah saudara, ya. Jadi kita harus tahu gitu bahwa kehendak Tuhan itu bagaimana, ya. Ini dosa-dosa dalam manusia, menguasai, menindas, sewenang-wenang, kecanduan, keterikatan. Karakter buruk ini saudara, hati-hati, tidak bisa hilang seumur hidup. Pendeta Stephen Tong pernah menyaksikan waktu dia berkunjung ke penjara, ketemu maling. Dia tanya, berapa kali Pak kamu sudah masuk penjara? 50 kali Pak keluar masuk penjara. Bayangin. Ada lagi pendeta Caleb Tong pernah cerita sama saya, seorang pemain judi, ya, lihai 10 tangan jarinya. Dia ingin bertobat, nggak bisa-bisa, sampai dia potongin satu-satu saudara jarinya. Baru 10-10-nya habis, betul-betul dia bertobat. Betapa sulitnya merubah karakter dari buruk menjadi baik, saudara, kalau bukan di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi condong berbuat jahat, cinta uang, segala kejahatan, keluarga kawin cerai ya, warisan banyak orang karena uang, kakak membunuh adik, adik membunuh kakak karena uang. Ini sudah ciri khas manusia. Next. Kehendak manusia apabila dihormati, dibantu oleh sesamanya, dipuji, dipuja, harga ditinggikan. Nah ini kalau karakternya benar nggak masalah, saudara. Tapi kalau karakternya buruk, dia akan menghalalkan segala cara, saudara. Ya, dihantam saja demi penghormatan terhadap dirinya, ya, dipuja. Dan ini natur dari lahir sudah ada, saudara. Nah, ini bahayanya. Ya, next. Kisah 10 telur, ya. Mengapa jangan berbuat dosa lagi? Walaupun sedikit, ya. Jadi ada kisah raja ingin mempersembahkan ulang tahun, ya, memanggil teman-teman rekannya, panggil juru masak, kamu hidangkan masakan roti saja. Terus siap, lalu hidangan itu membuat adonan roti, ya, masukin telur 1 bagus, telur 2 bagus, telur 3 persis, telur yang ke-10 busuk, saudara. Tapi terlanjur dia masuk ke situ sehingga diaduk hitam dan baunya bau busuk. Karena dia takut sama raja, dia tetap hidangin, terus dimakan sama pengunjung marah. Kenapa ini bau busuk kamu hidangan? Lalu raja panggil itu tukang rotinya, kamu hamba yang jahat, kamu pecat sekarang juga. Itulah saudara, ya. Jadi sedikit pun juga jangan sampai berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Bisa Pak, bisa asal saudara dikuduskan dalam firman Tuhan. Artinya tiap hari baca firman Tuhan, renung firman Tuhan, rambu-rambu taati firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan, saudara. Ya, next. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana supaya Anda memiliki yang penyertaan Tuhan langsung? Yang pertama, grace. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi Tuhan akan membackup saudara jikalau Anda mengasihi Tuhan Yesus dan sesuai rencana Tuhan, ya. Tadi rencana Tuhan itu Matius 28 ayat 19-20, membangun gereja, ya, itu rencana Tuhan, saudara. Ya, itu pasti dipenuhi secara langsung, ya, di backup Roma 8 ayat 28. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi itu bisa saudara, bisa, tapi Tuhan mendahulukan dulu sesuai rencana Tuhan, ya, mengasihi Dia dan sesuai rencana Tuhan. Next. Terus kedua, mengerti saudara firman Tuhan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, saudara. Jadi kalau rajin juga tidak mengerti, itu kurang baik. Makanya harus firman Tuhan ini yang menjadi patokannya, ya. Makanya tadi kita bilang, cobalah Anda khotbah dengan tema-tema iman yang benar, saudara, ya. Di lain saat boleh tentang kesuksesan, damai sejahtera, sukacita, tapi sewaktu-waktu adalah iman yang benar. Sebab kalau salah ini bahaya, saudara. Ya, next. Bukti dari Alkitab, Allah Maha benar. Yesaya sudah memprediksi berapa tahun ke depan bahwa bumi ini bulat, saudara. Ya. Dia berkata, di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Akhirnya dibuktikan dengan next.
Galileo Galilea. Next. Nah, Galileo Galilei membuktikan teori tentang bumi, bahwa bumi bulat. Berapa ratus tahun yang lalu, kalau nggak salah 1400 tahun lalu, bayangin. Bahwa Allah maha benar, Alkitab benar. Nah, setan bisa nggak coba memprediksi begitu? Nah, next. Allah maha tahu, saudara. Ya, dia waktu Raja Daniel akan memberikan satu impian tentang Nebukadnezar punya mimpi. Next, ya. Nah, dia patung, dia bilang terdiri dari ini kepala, ini. Sudah terjadi, saudara. 4 kerajaan, ya, Persia apa segala macam, sampai nanti kaki di bawah. Kaki ini sekarang, saudara. Ya, nanti yang di atas itu jatuh ke bawah, itu bicara tentang rapture, kedatangan Yesus kedua kalinya, saudara. Ya, akan terjadi kiamat. Ini akan digenapi terus. Dan ini tahu nggak? Itu disebut Allah Maha Tahu, saudara. Iblis paling bisa meramal itu ke depan 10 tahun sampai 20 tahun kemudian. Gitu. Ini ribuan tahun yang akan datang. Allah Maha Tahu. Yang ketiga, saudara. Ya. Next. Allah Maha Kudusnya. Berbicara kepada segenap jemaat Israel dan katakan pada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Makanya kudus itu tidak bercacat celah, tidak ada kesalahannya, saudara. Sempurna, excellent, itu kudus, saudara. Manusia ada nggak di dunia yang berani mengatakan aku orang suci? Enggak ada, saudara. Ya, hanya Allah sendiri yang berkata, akulah kudus, akulah suci, akulah Allah yang tidak bercacat celah, yang selalu tepat dalam perjanjian. Jadi 3 hal ini yang saya percaya kepada Alkitab. Allah Maha Benar, bumi bulat, Allah Maha Tahu, memprediksi mimpi Raja Nebukadnezar, dan Allah Maha Kudus yang menjawab manusia dalam hal kematian, dalam hal pejabat Yusuf, dalam hal marketplace Petrus mendapat 153 ikan. Next. Yang ketiga, setia, saudara. Ya, jadi bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan melainkan kehendak Bapakku yang di surga, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat, saudara. Ya, setia, saudara. Biarpun kecil jemaatnya, terus setia, saudara. Di Amerika ini kita lihat Billy Graham nih. Next. Dia setia sampai umur 90 tahun lebih, ya, waktu kemarin meninggal. Ya, satu-satunya pendeta yang dipakai oleh, dihormati, maksudnya sampai berapa presiden, ya, sebagai penasihat. Betul-betul setia, ya, Billy Graham. Nah, yang temannya ini, saudara, kita lihat nih. Nah, dulu itu bertiga sama-sama memberitakan Injil, saudara. Ya, waktu masih muda. Tapi akhirnya si Brown Clifford khotbahnya mungkin gak laku. Akhirnya dia mabok-mabokan, tahu nggak, sampai di usia 35 tahun mati minum alkohol. Bayangan, ya. Satunya lagi Jack Templeton, coba. Dulu tiga-tiganya ini luar biasa, saudara. KKR, seminar kemana-mana, tapi the finishing well di akhir hidupnya, saudara, dia murtad. Nah, ini buktinya, dua-duanya. Dan baru-baru ini saya baca buku, temanya the finishing well dari Amerika, hanya 12% yang betul-betul hamba Tuhan yang militen, saudara. Ya, jadi itulah kunci dari keberhasilan hamba Tuhan, ada kesetiaan. Next. Ya, jadi saya ulang lagi, ya. Jadi providensia Allah ada 3, 1 penyertaan Allah secara langsung, 2 penyertaan Allah secara tidak langsung, yang ketiga adalah hiduplah dalam kekudusan, saudara. Ya, karena di dalam hidup kekudusan ini, saudara, dari sekarang sampai akhir hidup saudara akan yang menuntun selalu di bawah pimpinan Roh, bukan dalam kedagingan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami beritakan hanya semata-mata kebenaran firman-Mu. Semoga kiranya pengajaran iman yang benar ini mendapat reaksi dan mendapat tanggapan dan mendapat respon yang baik untuk para hamba Tuhan, supaya di kemudian hari menjadi hamba-hamba Tuhan yang disukai Tuhan dan disukai sesama manusia, menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Yesus kami sudah Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.